Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Kristiana, dosen program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, pengantar akuntansi, dan komputer akuntansi. Namun, mata kuliah pokok saya adalah akuntansi biaya, sehingga pada kesempatan ini saya akan memaparkan video tentang mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum menjelaskan lanjut, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dan capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya saya akan memberikan overview ya tentang akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya ini berbobot 3 SKS yang akan ditempuh mahasiswa pada semester 3. Nah, untuk menempuh mata kuliah akuntansi biaya ini ada mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, sehingga secara otomatis ketika mahasiswa itu belum menempuh mata kuliah pengantar akuntansi, maka dia tidak bisa mengambil mata kuliah akuntansi biaya. Sedikit overview atau penjelasan tentang apa sih akuntansi biaya itu. Jadi akuntansi biaya itu adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi akuntansi yang membahas tentang konsep biaya, kemudian proses pengumpulan biaya khususnya pada perusahaan manufaktur. Nah, pemahaman konsep biaya itu sangat diperlukan untuk mahasiswa akuntansi, kemudian mahasiswa ekonomi atau pihak lain yang ingin melakukan analisis biaya dan pengelolaan biaya secara efisien, ya, terutama pada perusahaan manufaktur. Nah, kemudian untuk garis mata ajar ya, garis besar mata ajar dari mata kuliah akuntansi biaya itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kerangka dasar akuntansi biaya. Untuk bagian pertama ini terdiri dari 2 bahan kajian. Yang pertama itu adalah tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya, kemudian yang kedua konsep biaya dan laporan keuangan, kemudian yang kedua, bagian kedua itu adalah tentang metode akumulasi biaya. Untuk metode akumulasi biaya itu ada 4 bahan kajian. Yang pertama itu adalah metode harga pokok pesanan, kedua metode harga pokok proses, yang ketiga metode harga pokok proses lanjutan, dan yang keempat adalah penentuan harga pokok atas produk bersama dan produk sampingan. Kemudian selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu tentang akuntansi dan pengendalian biaya. Nah, untuk bagian ketiga ini adalah merupakan intinya ya. Ini ada 6 bahan kajian, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, departementalisasi biaya overhead pabrik, kemudian biaya standar, dan activity based costing, di mana bahan-bahan kajian ini akan disampaikan di 14 kali pertemuan. Nah, untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah akuntansi biaya ini diharapkan para mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah akuntansi biaya ini mampu mengintegrasikan konsep-konsep biaya dan metode-metode dalam penentuan biaya atau harga pokok per unit. Selain itu, mahasiswa diharapkan juga untuk bisa menjelaskan konsep proses pengumpulan biaya dan pengendalian biaya khususnya pada perusahaan manufaktur. Jadi ketika kita membahas tentang akuntansi biaya, mindset kita adalah yang kita bahas itu adalah perusahaan manufaktur. Nah, untuk kriteria penilaian di mata kuliah akuntansi biaya ini saya bagi dalam 4 komponen. Yang pertama itu adalah mid semester, dia berbobot 30%. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester berbobot 30%. Kemudian tugas
berbobot 30%. Untuk tugas ini saya bagi dua bagian, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok itu adalah membuat atau menyiapkan presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa setelah mid semester. Jadi saya bagi dalam beberapa kelompok kecil dan mereka bertanggung jawab atas materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk tugas individu itu biasanya saya akan memberikan tugas merisum ketika di akhir perkuliahan. Resum itu adalah untuk materi pertemuan berikutnya, sehingga ketika memulai materi itu mahasiswa sudah memiliki pemahaman tentang materi yang akan disampaikan, sehingga harapannya mahasiswa itu tidak kosong ketika menerima pembelajaran. Kemudian poin yang keempat itu adalah partisipasi. Nah, untuk partisipasi poinnya adalah 10%. Itu adalah untuk memberikan reward bagi mahasiswa yang aktif dan kehadiran mahasiswa ya, sehingga itu akan memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan. Nah, kemudian untuk teknik pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah ini ada 3, yaitu ceramah, diskusi, dan pemecahan kasus atau problem solving. Nah, untuk ceramah ini biasanya saya akan menyampaikan materi di awal perkuliahan ya, sehingga nanti bisa memberikan pemahaman untuk mahasiswa. Kemudian di tengah sesi penjelasan tadi saya biasanya akan membuka sesi tanya jawab untuk mahasiswa sampai sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu saya akan memberikan contoh kasus untuk dibahas. Nah, kemudian di akhir perkuliahan saya akan memberikan tugas untuk mahasiswa sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi dan contoh pembahasan kasus tadi untuk dikerjakan di rumah ya, sebagai take home. Nah, kemudian untuk referensi yang bisa digunakan di mata kuliah akuntansi biaya ini, saya mewajibkan mahasiswa untuk memiliki salah satu referensi ini ya, karena referensi ini digunakan untuk membuat tugas resuman ya. Jadi ketika materi dimulai, mahasiswa setidaknya ketika dia sudah membuat resuman itu artinya dia sudah membaca sehingga sudah memiliki pemahaman. Kemudian untuk sumber yang ketiga itu adalah saya menggunakan video YouTube ya. Video YouTube itu biasanya sudah saya unggah di medsos ya. Ini metode contoh-contoh video yang sudah saya siapkan untuk membantu mahasiswa ketika dia belum memahami apa yang saya sampaikan. Harapannya dengan membuka video tadi mahasiswa bisa lebih paham. Berikut ini adalah contoh video YouTube yang sudah saya unggah. Namun di sini tidak hanya mata kuliah akuntansi biaya ya. Di library saya ini ada beberapa contoh video pembelajaran pengantar akuntansi biaya dan komputer akuntansi. Nah, untuk akuntansi biaya sendiri ini ada biaya tenaga kerja ya, tentang biaya tenaga kerja, kemudian tentang metode harga pokok pesanan, kemudian departementalisasi BOP, metode harga pokok proses, biaya bahan, kecurangan, dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa diakses oleh mahasiswa secara bebas. Nah, selain itu, untuk mengunggah tugas, saya akan menyediakan ruang di LMS yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Semarang. Di prodi akuntansi biasanya menggunakan e-learning. Ya, ini adalah contoh IV-nya.
Nah, ini contoh upload tugas yang saya sediakan untuk mahasiswa. Misalnya untuk tugas kelas A1 ini ada upload ya, kita bisa melihat missionnya. Nah, ini untuk penilaian bisa langsung di laman Ilve ini ya. Itu adalah tentang ini referensi online yang saya berikan untuk menunjang mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh video pembelajaran dari salah satu materi di mata kuliah akuntansi biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat. Akuntansi biaya ya, pengertian dan tujuan akuntansi biaya. Nah, dari materi minggu kemarin Ibu akan mereview beberapa ya. Ada beberapa perbedaan antara akuntansi biaya, akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan. Ya. Jadi akuntansi biaya itu adalah bagian dari akuntansi keuangan ya. Cuma dia lebih rinci atau lebih detail. Nah, mungkin kira-kira ada yang masih ingat apa sih perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Akuntansi manajemen accounting merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk para pengguna internal yang merupakan pihak yang mempunyai banyak kepentingan dengan sistem akuntansi dan informasi akuntansi yang dihasilkan, serta merupakan pihak yang berikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Yang akuntansi keuangan Financial Accounting merupakan bidang akuntansi yang menyajikan informasi keuangan yang terutama ditujukan kepada pengguna eksternal atau pihak luar perusahaan. Iya, betul ya. Jadi akuntansi manajemen itu digunakan atau ditujukan untuk pihak internal perusahaan ya, bisa manajemen puncak, manajemen menengah, atau manajemen bawah. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu ditujukan untuk pihak eksternal ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang metode harga pokok pesanan ya. Nah, untuk metode harga pokok pesanan ini kita masuk di pertemuan yang ketiga ya. Kompetensinya sudah saya sampaikan di RPS ya. Kemudian indikator pencapaiannya juga sudah saya sampaikan di RPS, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran materi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan penggunaan dari metode HPP ya, yang kemudian yang kedua menjelaskan dan menyusun kartu HPP, dan menjelaskan akuntansi atau proses pencatatan dengan menggunakan metode HPP. Nah, seperti kita tahu ya bahwa akuntansi biaya, mindset kita itu adalah kita berada dalam sebuah perusahaan manufaktur ya. Jadi ketika kita mindsetnya perusahaan manufaktur, maka prosesnya itu adalah memproduksi bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Ya, kalau kita gambarkan maka seperti ini ya arus biaya perusahaan dalam perusahaan manufaktur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, untuk bahan baku itu ada dua ya, bahan baku langsung dan tak langsung. Untuk tenaga bahan baku langsung dia akan langsung masuk dalam proses produksi, sedangkan bahan tak langsung dia masuk dulu ke BOP ya, baru nanti masuk ke proses produksi. Tenaga kerja langsung juga sama ya, ada tenaga kerja langsung dan ada tenaga kerja tak langsung. Untuk tenaga kerja langsung dia masuk ke barang dalam proses langsung ya. Sedangkan untuk TKTL atau tenaga kerja tidak langsung, maka dia masuk dulu ke BOP, baru setelah itu diproses ke
dimasukkan ke barang dalam proses ya, sehingga nanti akan membentuk sebuah produk jadi. Jadi komponen-komponen biaya itu adalah merupakan harga pokok penjualan, gitu ya. Nah, kemudian sebentar untuk ini tadi ya, saya screen dulu ya. Sebentar. Saya screen dulu untuk ini. Kak, minta tolong di screen kan Kak, yang gambar itu Kak. Screenshot kan. Oke, saya lanjut ya. Kemudian untuk ini materi tadi untuk aliran biaya sudah ini ya. Kemudian kita masuk ke akuntansinya ya. Akuntansi dalam metode harga pokok pesanan seperti apa namanya di pengantar akuntansi ya, ada akuntansi biaya bahan baku. Nah, ini ada dua hal yang terkait, yaitu untuk akuntansi bahan baku yaitu pembelian dan penerimaan bahan baku serta pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Ya, untuk pembelian dan penerimaan itu terkait dengan penambahan persediaan ya, sedangkan pengeluaran dan pemakaian itu terkait dengan pengurangan persediaan. Ini terjadi di internal perusahaan. Kalau pembelian dan penerimaan itu berhubungan dengan pihak luar atau eksternal. Kemudian untuk akuntansi biaya tenaga kerja ya, ini adalah merupakan pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau bisa juga berdasarkan unit produksi atau bisa juga berdasarkan dasar rencana tarif insentif. Ini bisa menggunakan salah satu ya dari ketiga dasar perhitungan ini. Nah, kemudian ada akuntansi BOP-nya. Nah, BOP itu adalah merupakan biaya produksi yang tidak bisa diklasifikasikan dalam bahan baku langsung ataupun tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian untuk BOP sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya. Nah, untuk yang dimasukkan ke dalam HPP itu adalah BOP yang dibebankan. Nah, ini biasanya dihitung berdasarkan tarif. Nah, kemudian untuk akuntansi pekerjaan selesai atau penjualan. Nah, untuk akuntansi pekerjaan selesai ini biasanya dilakukan setelah pekerjaan itu diselesaikan, kemudian perusahaan akan ada si pemesannya, ya. Apakah penyerahan itu dilakukan secara tunai atau secara kredit, tergantung saat penyerahannya. Kemudian apa sih langkah-langkah ketika kita kalau kita, apakah kita, perusahaan itu menggunakan metode pesanan itu kira-kira langkah yang dilakukan apa saja ya. Langkah yang pertama adalah perusahaan itu kedatangan pemesan. Nah, kemudian pemesan tadi akan menentukan barang ya dan kesepakatan harga. Setelah itu terjadi, kemudian perusahaan akan melakukan pembelian bahan baku ya. Nah, pembelian bahan baku yang diperlukan apa, kemudian akan menghitung pemakaian bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, ya tenaga kerja langsung, BOP-nya berapa, BOP sesungguhnya berapa, BOP yang dibebankan berapa. Nah, kemudian setelah itu akan dihitung ya selisih antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Kemudian dibuat jurnalnya ya, setelah dibuat jurnalnya, kemudian diposting ke buku besar. Nah, setelah itu baru dibuat kartu harga pokok penjualan. Nah, kita akan masuk ke contohnya ya, biar lebih jelas. Jadi contohnya ini perusahaan antik ya, dia berproduksi atas dasar pesanan. Nah, ini ada Hotel Garuda yang melakukan pemesanan tanggal 17 Juli 2009 misalnya. Perusahaan mendapat pesanan membuat meja konferensi dari Hotel Garuda. Kemudian harga kontrak atau harga kesepakatannya adalah 12 juta. Nah, kemudian pesanan tadi paling lambat harus bisa diselesaikan tanggal 12 Agustus 2009. Nah, kemudian perusahaan memberi pesanan tadi nama yaitu job 58. Nah,
kemudian setelah sepakat tadi kan ya, sepakat harganya berapa, barang yang dipesan apa, kemudian perusahaan membeli bahan-bahannya. Ya, bahan-bahannya sudah dibeli, kemudian dia akan menghitung untuk membuat meja konferensi tadi butuh apa saja. Nah, di sini ada butuh 10 keping kayu mahoni, 10 liter pelitur, 1 peti lem, 1 peti paku. Jadi masing-masing harganya untuk mahoni 500 per keping, pelitur 5.000 per keping, lem 20.000 per peti, paku 40.000 per peti. Nah, itu bisa dihitung ya nanti. Nah, kemudian setelah itu tentukan tenaga kerja langsungnya berapa. Di sini tenaga kerja langsungnya 3,5 ya. 3.500.000, TKTL-nya 1 juta. Kemudian BOP-nya, BOP sesungguhnya selain 1 juta tadi ada sebesar 2 juta lagi ya. Kemudian BOP yang dibebankan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, kemudian pesanan tersebut diselesaikan dan diserahkan kepada pemesannya ya, pada 20 hari kemudian. Nah, berarti ini termasuk penjualan apa? Penjualan tunai atau kredit? Kredit, Ibu. Kredit, Ya, Bu. betul ya. Jadi karena dia diserahkan tapi belum dibayar ya, bayarnya 20 hari kemudian. Jadi adalah penjualan kredit. Nah, ini diminta buat jurnalnya, kemudian buat aliran biayanya, kemudian buat kartu HPP-nya. Ya, jadi buat jurnalnya ya, jurnal pembelian bahan baku tadi, bahan baku yang sudah dibeli dibuat jurnalnya ya. Pembelian bahan baku artinya di sini adalah persediaannya bertambah, kemudian karena belum dibayar ya berarti utang dagangnya bertambah ya, dia masuk di kredit. Kemudian menjurnal pemakaiannya. Kalau pemakaian itu berarti terjadi di internal perusahaan ya. Ya berarti dari bahan baku kemudian diolah menjadi produk jadi. Ya berarti menjadi barang dalam proses, kemudian bahan bakunya dikurangi ya di sebelah kredit. Untuk biaya gajinya sama ya, untuk jurnalnya seperti yang sebelumnya ya di pengantar. Hanya transaksinya saja yang berbeda ya. Ini jurnalnya. Kemudian setelah jurnalnya selesai, kemudian diposting ya, diposting ke buku besar. Ya seperti saat pengantar juga sama ya, setelah membuat jurnal kemudian diposting. Ini juga sama prosesnya. Namun setelah proses posting, kemudian kamu suruh buat kartu harga pokoknya ya, kartu harga pokok pesanan. Nah, kartu harga pokok pesanan ini adalah informasi yang bisa langsung ya dilihat ya oleh manajer atas ataupun manajer menengah ya. Ke manajer bawah itu bisa langsung kelihatan karena di sini sudah tertera nama pelanggannya siapa, pesanannya apa ya. Kemudian pekerjaannya diberi nomor berapa ya, tanggal pemesanan dan lain sebagainya. Di sini pun juga ada bahan bakunya berapa, tadi kan ada di di awal ya, di info awal tadi misalnya di sini bahan baku itu dilakukan pembelian tanggal 18 Juli sebesar 2,5. Jadi misalnya di sini bahan baku hanya dilakukan pembelian 1 kali saja ya. Kemudian untuk tenaga kerja itu dibayarkan 2 kali, yaitu 25 Juli dan 2 Agustus ya. Masing-masing 1,5 juta dan 2 juta. Kemudian untuk BOP yang dibebankan tadi 75% dari bahan baku tenaga kerja langsung ya, dari 3.500.000 ya. Berarti BOP yang dibebankan adalah 2.625.000. Kemudian setelah itu bisa diketahui laba kotornya, yaitu dari harga kontraknya tadi berapa, kesepakatannya dikurangi biaya-biaya tadi ya, sehingga di sini perusahaan itu mendapatkan laba kotor maksudnya ya sebesar 3.375.000. Kenapa kok laba kotor? Karena ini kan mungkin ada biaya-biaya lain ya selain biaya bahan baku, TKL dan BOP ini ya, mungkin ada biaya pendistribusian atau biaya angkut ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan untuk kasusnya. Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Apakah beban penjualan selalu ada dalam setiap pesanan penjualan, Ibu?
beban penjualan. Beban apa? Ya, beban penjualan. Beban penjualan itu pasti ada ya, karena kan tidak mungkin ya kalau perusahaan itu memproduksi sebuah produk ya dari bahan baku menjadi sebuah produk, jadi pasti ada ya beban penjualan ya. Kalau beban penjualan itu beda dengan biaya-biaya tadi ya. Beban penjualan itu nanti akan masuk ke biaya lain-lain ya. Biaya lain-lain ya, misalnya ada biaya pemasaran, biaya distribusi atau biaya transport, itu akan masuk ke biaya penjualan. Ya, kalau yang biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku dan BOP itu yang terkait dengan proses produksi. Itu ya Mbak ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ini berarti gilirannya kalian ya. Tadi sudah mengerjakan soal kasus. Nah, ini kalian mengerjakan soal teori ya. Sama ini ya soal praktek. Oke, sebelum saya saya tugaskan, ini saya review dulu ya. Jadi pada intinya untuk metode harga pokok pesanan itu bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan tertentu saja ya yang berproduksi berdasarkan pesanan. Itu biasanya perusahaan itu memiliki produknya itu unik ya, atau mungkin produk itu tidak diproduksi secara massal ya. Jadi di sini dia tidak ada persediaan bahan jadi ya, karena semua barang jadi akan langsung dikirim ke pemesannya ya. Dan juga biasanya harganya relatif mahal gitu ya. Jadi kemudian untuk materi ini ya, untuk minggu depan penugasan kalian berarti mengerjakan soal teori ini ya, soal teori dan soal praktik ini. Nah kemudian nanti ditulis tangan dan di-upload di IV ya. Itu ya untuk materi yang saya berikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk materi hari ini saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk hari ini dan hari yang akan datang. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi contoh video pembelajaran yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.